Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Rahmatul Latifah dari kelas 12 absen 15. Di sini saya akan menceritakan cerpen hasil karya saya yang berjudul Manisan Magis Buasana, hasil dari Ali Wahana Hikayat Indra Bangsawan. Dahulu kala di pelosok Pulau Jawa, hiduplah sepasang suami istri bernama Bumela dan Pak Beto yang memiliki kekuatan dalam kemagisan. Mereka berdua memiliki toko manisan paling ajaib di seluruh penjuru negeri. Manisan yang diolah hanya dengan kualitas terbaik dengan keajaiban untuk memberikan kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Namun dengan kemakmuran yang dimiliki oleh pasangan itu, mereka masih belum diberkahi oleh buah hati yang diinginkan. Mereka khawatir tak akan ada yang mewarisi ilmu magis yang dimiliki oleh toko manisan mereka. Telah lama mereka mencoba, namun tak ada hasil jua. Bahkan kemagisan yang dimiliki pun tak pernah membuahkan hasil. Lantas mereka memutuskan untuk memanggil seorang tabib pemuka agama bernama Sedasi. Pak Beto mengutarakan seluruh keinginannya pada Sedasi untuk kemudian mereka berdoa bersama memohon keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Tak berselang lama, Sedasi beranjak setelah memberikan amanat kepada keduanya untuk senantiasa berdoa tanpa henti. 1 bulan berlalu, jawaban atas doa-doa mereka akhirnya terpenuhi. Bumela mengabarkan berita bahwa ia mengandung bayi kembar pada kehamilan pertamanya. Pak Beto dengan sukacita menyambut kedatangan kedua anak yang ia damba-dambakan. Anak pertama yang keluar lantas diberi nama Kang Harsa, disusul dengan bayi keduanya yang diberi nama Umilang. Keduanya lahir pada saat fajar tiba dan seberkas cahaya turun menyelimuti kedua anak tersebut. Bak keajaiban menyambut kedatangan kedua bayi itu. Kang Harsa dan Umilang tumbuh dengan kasih sayang kedua orang tuanya yang melimpah. Mereka pun mewarisi ilmu yang tak kalah sakti dibanding kedua orang tuanya. Hal tersebut tentunya membuat Bumela dan Pak Beto bangga bukan kepalang. Mereka sudah memiliki rencana untuk segera mewarisi kedai manisan yang mereka miliki kepada kedua anaknya tersebut. Malamnya, Pak Beto yang tertidur dengan nyenyak memimpikan hal yang tak biasa. Pak Beto memimpikan bahwa ia diutus untuk mengirim kedua anaknya untuk mencari alat musik klasik yang terbuat dari 7 bambu pilihan. Alat musik itu biasa disebut sebagai buluh perindu. Hal itu harus dilakukan sebelum mereka mewarisi kedai manisan dari kedua orang tuanya. Hingga fajar tiba, Pak Beto pun menyampaikan pesan dari mimpi tersebut kepada dua anaknya. Anak-anakku, malam tadi ayah dimimpikan oleh seseorang yang mengutus kalian untuk mencari buluh perindu, alat musik klasik yang terbuat dari bambu. Dengan itu, kalian baru dirasa pantas untuk mewarisi kedai manisan ini, ucap ayah dengan tegas. Kang Harsa dan Umilang bersitatap. Mereka sempat kebingungan dengan apa yang diucapkan sang ayah. Namun, tanpa sanggahan apapun, mereka menyetujui amanat yang diberikan oleh Pak Beto. Baik ayah, kami akan menjalankan amanat ini dengan baik. Mohon doa restu ayah dan ibu dalam perjalanan kami mencari buluh perindu ini, ucap Kang Harsa. Dengan begitu, Kang Harsa dan Umilang segera mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk perjalanan panjang mereka. Mereka juga membuat kesepakatan untuk tetap bersama dalam petualangan mereka tanpa meninggalkan satu sama lain. Setelah semuanya siap, mereka lantas berpamit kepada kedua orang tua mereka sehingga perjalanan mereka dimulai dari sana. Dalam perjalanan, Kang Harsa dan Umilang kerap berbincang sembari menandai jalan yang telah dilalui. Mereka berdua berjalan tak tentu arah mengikuti intuisi masing-masing. Namun berselang dengan langkah mereka yang semakin jauh, hujan mulai turun dengan deras. Kedua sanak itu memutuskan untuk terus menerjang hujan dengan berani, hingga hujan pun berubah menjadi badai yang mengamuk. Keduanya lantas terpisah di tengah badai, meninggalkan Umilang yang panik saat terpisah dari kakaknya. Badai pun telah berlalu. Kang Harsa terbangun di tengah hutan yang asing baginya. Kang Harsa bangkit dari tidurnya dan menyusuri sekitar untuk mencari adiknya. Ia mulai dilanda kepanikan setelah 30 menit menyusuri hutan dan tidak menemukan tanda-tanda Umilang. Sesaat sebelum Kang Harsa menyerah, ia mendengar sebuah teriakan. Itu bukan seperti teriakan Umilang yang suaranya begitu berat,
Teriakan ini milik seorang wanita yang sangat nyaring. Kang Harsa dengan segera kembali menyusuri hutan mencari sumber suara tersebut. Disitulah Kang Harsa melihat seorang gadis yang tengah diserang oleh sesosok ular. Ular itu memiliki ukuran yang sangat besar dibanding ular pada umumnya. Gadis itu kembali berteriak meminta tolong kepada Kang Harsa. Kesadaran Kang Harsa kembali terkumpul sesaat setelah ia terpaku melihat ular tersebut. Dengan sigap, Kang Harsa mengeluarkan panah dan melepaskan 3 anak panah secara terus-menerus kepada ular itu. Sang ular sempat akan menerkam Kang Harsa, namun ia dengan cekatan menghindar dan menyelamatkan gadis itu. Ia kemudian kembali menembakkan 2 anak panah dan segera berlari menjauhi ular tersebut. Nafas keduanya terengah-engah begitu mereka sudah merasa jauh dari keberadaan ular tersebut. Kang Harsa kemudian mengajak gadis itu untuk duduk karena ia melihat gadis itu memiliki banyak luka-luka kecil. Kang Harsa kemudian mengeluarkan manisan yang ia bawa dari rumah dan menawarkannya pada gadis itu. Makanlah manisan milikku ini, sungguh luka di tubuhmu akan sembuh dengan seketika, ucap Kang Harsa sembari memberikan permen itu kepada sang gadis. Bersamaan dengan dibangkannya manisan tersebut, gadis itu membelalak. Lantaran luka di tubuhnya pudar dengan cepat. Ia kembali menatap Kang Harsa, tak percaya. Manisan apakah ini? Apakah kau seorang penyihir? Tanya gadis itu tak percaya. Itu adalah permen ajaib buatan ayahku. Semua orang yang memakannya akan mendapat kesehatan dan kesembuhan atas luka-lukanya. Jawab Kang Harsa diikuti dengan tatapan si gadis yang penuh minat. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Namaku Rahayu Asih, putri dari Raja Dewa dari Pulau Juana. Apakah ada hal yang bisa aku lakukan untuk membalas budimu? Ucap gadis itu dengan tulus. Senang bertemu denganmu. Aku Kang Harsa, putra dari Pak Peto, pemilik kedai manis di Pulau Gina. Tak perlu berbalas budi, aku melakukannya dengan tulus, balas Kang Harsa. Di lain sisi, Nilam yang terpisah dari kakaknya berujung terbangun di gua yang gelap dan lembab. Ia segera bangun dan memutuskan untuk menyusur ke dalam gua karena rasa penasaran. Namun tanpa ia ketahui, ia malah masuk ke dalam rumah nenek penyihir yang sakti. Di sana, Nilam sempat ingin kabur namun tertangkap oleh nenek penyihir itu. Tetapi di luar perkiraan Nilam, nenek itu sama sekali tidak jahat. Apa yang kau cari di sini, anak muda? Tak seharusnya kau ada di tempat seperti ini, ucap nenek penyihir itu. Aku Nilam. Aku hanyalah seorang pemuda yang ingin mencari bulu perindu sebagai amanat dari ayahku, balas Nilam sedikit terbata. Aku tahu di mana bulu perindu itu. Bulu perindu itu sampai saat ini berada di dalam penyimpanan milikku. Untuk mendapatkannya, kau harus memenuhi syarat yang aku mau, tawar nenek penyihir itu kepada Nilam. Tanpa berpikir panjang, Nilam segera menyetujui untuk melakukan apapun yang dikatakan nenek penyihir itu. Dengan begitu, nenek itu lantas mengatakan bahwa ia harus mengalahkan musuh bernama Reksa yang berada di Pulau Antah Berantah. Hal itu bertujuan untuk melindungi putri gendis ayu yang nantinya akan dijadikan istri oleh sosok bengis Reksa. Nenek penyihir itu juga memberikan jubah ajaib kepada Nilam sebagai senjata untuk mengalahkan Reksa. Jubah itu adalah jubah yang dapat mengubah penampilan Nilam dengan penampilan orang lain. Dengan begitu, Nilam akhirnya memutuskan untuk berangkat di hari itu juga setelah ia mengubah penampilannya dengan sosok kakek tua. Ia lantas bergegas menyusuri hutan dan mengikuti peta petunjuk yang diberikan oleh nenek penyihir. Dengan menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam, Nilam akhirnya sampai di Pulau Antah Berantah. Di sana, ia mulai mengamati kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang di sana. Di situ, Nilam melihat ada kerumunan orang yang berkumpul di depan istana. Permisi anak muda, ada apakah gerangan hingga ada kerumunan di sekitar sini? Tanya Nilam yang masih menyamar menjadi kakek tua. Oh kakek, sang raja telah membuat sayembara. Siapapun yang dapat bertarung melawan Reksa, maka ia akan menjadi suami putri gendis menggantikan Reksa,
balas salah satu warga tersebut. Dengan begitu, Nilam segera berterima kasih dan berjalan pergi menjauh kerumunan. Di situ ia kembali mengubah dirinya menjadi sosok pemuda perkasa untuk menyembunyikan identitas aslinya. Ia berjalan dengan penuh percaya diri masuk ke dalam kerumunan dan mendaftarkan diri bersama 9 pemuda lainnya. Di situ Nilam merasakan sedikit keraguan begitu melihat fisik Reksa yang jauh lebih besar. Namun ia segera menepis keraguan tersebut dan berfokus pada tujuannya mendapatkan bulu perindu. Sayembara telah dimulai. Peserta pertama, pemuda gagah dari ujung pulau, silahkan maju ke dalam arena, ucap Raja Bahrun, ayah dari Putri Gendis Ayu. Pemuda pertama itu maju dengan gagah berani menuju arena. Ia mengambil ancang-ancang untuk mengeluarkan jurus terbaiknya. Namun, ia hanya bertahan selama 7 menit. Sebelum akhirnya ia terkapar lemas di pinggir jalan. Hal itu membuat pemuda lainnya merasa ketakutan setengah mati, tak terkecuali Nilam. Namun di tengah keraguannya, ia mendengar bisikan dari nenek penyihir untuk terus percaya diri. Jangan takut, lakukan apa yang kau bisa. Aku akan membantumu semampuku, bisik nenek penyihir di dalam pikiran Nilam. Lalu, Nilam kembali merasakan keberanian dan adrenalin di dalam dirinya. Satu persatu pemuda lainnya tumbang, sehingga hanya menyisakan Nilam di titik ini. Nilam sempat melihat bahwa Reksa sudah sedikit kewalahan, namun masih dalam kondisi yang cukup baik. Dia benar-benar seperti monster yang tak kenal lelah, batin Nilam sembari menelan ludah kasar. Nilam bercitatap dengan mata ganas Reksa. Ia segera mengambil ancang-ancang untuk melawan sebisa mungkin. Sekelebat tiba-tiba Reksa melayangkan pukulan ke arah Nilam, namun ia dengan segera mengelak dan meninggalkan Reksa yang tersungkur. Gelak tawa terdengar dari berbagai sisi. Reksa yang tak terima lantas menggeram dan berdiri melihat lurus ke arah Nilam. Dasar kau bocah tengik, awas saja kau, teriak Reksa sembari berlari ke arah Nilam. Dengan cekatan, Nilam mengelak dan memukul Reksa telak pada wajahnya. 15 menit telah berlalu, Reksa sudah tidak dalam kondisi bugar. Begitu juga dengan Nilam yang mulai kehabisan tenaga. Di tengah kekalutannya, ia segera merogoh manisan bekal dari ayahnya untuk memulihkan stamina pada dirinya. Hingga ia kembali mendaratkan pukulan terakhir kepada Reksa yang tak lagi kuasa. Reksa seketika limbung dan pingsan di tempat. Di situ sorak-sorai penonton serta raja mulai memenuhi telinga Nilam. Ia lantas menoleh ke arah sang putri, Gendis Ayu yang tersipu malu. Nilam tersenyum dan segera menghampirinya. Wahai putri, aku hanyalah seorang biasa yang tidak memiliki banyak harta. Tapi aku berjanji akan membahagiakanmu selamanya, ucap Nilam penuh sungguh. Aku tahu kau bisa membahagiakanku, Nilam, balas Putri Gendis Ayu yang sontak membuat Nilam tersejuk. Kau sudah tahu aku siapa? Tanya Nilam penuh heran. Ya, aku sudah tahu semuanya, Nilam, ucapnya berbisik sembari menyurutkan senyuman. Saat ini, kakakmu Kang Harsa tengah menuju ke pulau ini untuk mencarimu bersama Rahayu Asih, putri dari Pulau Juwana, lanjut Putri Gendis Ayu. Nilam pun tersenyum manis dan merangkul calon istrinya itu. Tak lama setelah pesta perayaan yang diadakan, Kang Harsa datang bersama Putri Rahayu Asih. Semua bersuka cita saat itu. Kang Harsa dan Nilam pun berangkulan merayakan keberhasilannya mendapatkan bulu perindu sesuai keinginan ayahnya. Wah, kerja bagus, Dik. Kau memang bisa untuk diandalkan, ucap Kang Harsa sembari menepuk pundak adiknya. Keesokan paginya, mereka merencanakan untuk kembali pulang memberikan hadiah tersebut kepada ayah mereka. Mereka mengajak calon istri mereka untuk pulang ke kampung halamannya. Dengan begitu, mereka bersama-sama kembali menyusuri hutan tanpa ada kendala apapun. Pak Peto menyambut kedua putranya yang datang dengan bergembira. Tak henti-hentinya ia mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatan kedua putranya.
Bu Mela juga terus menyanjung calon istri kedua anaknya yang sangat jelita. Kang Harsa dan Nilam lantas menceritakan seluruh perjalanan mereka hingga akhirnya mendapatkan bulu perindu dari nenek sihir di dalam gua. Maka dari itu ayah, aku akan sangat bahagia apabila Nilam mendapatkan warisan kedai manisan, ayah, ucap Kang Harsa penuh semangat. Tidak kak, aku mau kedai manisan ini menjadi milik kita berdua. Tanpa kakak, mungkin aku bahkan tak berani untuk masuk ke dalam hutan itu. Jadi, aku mau kedai ini diwariskan kepada kita berdua, tegas Nilam. Pak Peto dan Bu Mela bersitatap sembari menyunggingkan senyum. Rasanya mereka sangat bahagia dan bangga dengan kedua anaknya yang tumbuh dengan penuh kasih sayang, sehingga mereka tetap memikirkan satu sama lain. Bu Mela lantas menegaskan bahwa kedai itu berhak dikelola oleh siapapun, entah itu Kang Harsa maupun Nilam. Kehangatan menyelimuti hari-hari mereka bersama keluarga kecil yang mereka miliki. Sekian adalah cerpen karya saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya Nela Rahmatul Latifah, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.